Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita perjalanan antar galaksi part 9. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silakan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Selepas pertandingan, terlihat Gabriel yang terbaring di rumah sakit dengan alat penyangga di lehernya. Dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa saat ini panjang gelombang sinyal tulang leher Gabriel terlalu pendek untuk dicocokkan dengan tubuh robotnya. Tubuh Gabriel saat ini mengeluarkan kekuatan yang sangat banyak sehingga akan menyebabkan masalah kecil atau membeku. Dokter merekomendasikan agar Gabriel menggunakan Hyperlinder nomor 9 milik Zeonic Corp. Mendengarnya Gabriel seketika berteriak dengan penuh kekesalan mengatakan kalau itu adalah model terbaru jadi mana mungkin ia bisa membelinya. Gabriel menuduh dokter tersebut bahwa saat ini dia pasti sedang menipunya. Namun dengan santai dokter tersebut mengatakan bahwa semua orang yang datang ke sini kelihatan baik-baik saja hanya dengan menggunakan perlengkapan Garbotech, tapi dalam kasus Gabriel sedikit berbeda dan harus menggunakan model terbaru karena Gabriel terlalu banyak melakukan modifikasi pada tubuhnya. Dari balik pintu seseorang mendengar percakapan mereka, di mana Gabriel mengungkapkan bahwa saat itu ia memasang tubuh robotnya seperti ini karena ia kekurangan dana dan hanya memasang apa yang bisa ia pasang. Gabriel memaksa dokter tersebut agar menggunakan apa saja asalkan itu adalah mode tempur karena ia tak punya uang untuk membeli model terbaru. Di waktu yang bersamaan orang di balik pintu itu masuk dan ternyata itu adalah Luka yang langsung menyapa Gabriel. Melihat kedatangan Luka, Gabriel benar-benar merasa kesal dan berteriak dengan lantang kalau ia akan membunuh Luka karena telah membuatnya seperti ini. Luka seketika langsung mendekatkan wajahnya dan menegaskan kepada Gabriel bahwa sedari awal ia sudah memperingatinya kalau ia akan menghancurkan tubuhnya, di mana Gabriel yang mendengarnya raut wajahnya seketika berubah menjadi panik ketakutan. Luka lalu menghampiri dokter tersebut dan menunjukkan sejumlah uang untuk membeli model terbaru untuk digunakan Gabriel. Gabriel yang mengetahuinya kembali berteriak menanyakan apa yang sedang Luka lakukan. Namun karena tak punya pilihan lain Gabriel akhirnya menerima kebaikan Luka. Gabriel yang merasa berhutang budi meminta Luka untuk datang padanya kapan saja jika Luka butuh bantuan. Gabriel menegaskan bahwa ia pasti akan membayar hutang ini bagaimanapun caranya. Luka yang mendengarnya sama sekali tak mengatakan apapun dan hanya memandangi Gabriel. Luka bergumam mengatakan bahwa sepertinya ini adalah hal yang baik karena perasaannya merasa sedikit lega setelah membantu seseorang. Saat ini, di tempat latihan fisik Akretian terlihat Luka dan Eli sedang sparring untuk menguji kemampuan mereka saat ini. Tendangan keras melesat cepat ke arah wajah Luka namun dengan santainya Luka menahan serangan tersebut. Ia lalu menggunakan teknik arkis dan memutar tubuh Eli yang membuat Eli terkejut. Setelah itu Luka mengakhirinya dengan pukulan telak ke arah rusuk saat Eli masih berputar di udara. Eli memegang rusuknya yang kesakitan sambil menanyakan apakah Luka mempelajari teknik tempur arkis dari Kinuan. Luka tak menyembunyikannya dan secara terus terang mengungkapkan kepada Eli bahwa itu benar, dan ia sudah mempelajarinya selama beberapa bulan ini. Eli merasa sedikit cemas dan menanyakan bukankah teknik arkis ini sering digunakan oleh para preman jalanan, seperti memegang pecahan gelas di sela-sela jari, atau melempar pasir ke mata musuh. Luka tak menyangkalnya bahwa teknik arkis ini memang sebebas itu layaknya para preman yang bertarung menggunakan apapun yang mereka miliki. Luka mengungkapkan bahwa ini memang sesuatu yang sulit dipercaya, tapi itulah yang Kinuan ajarkan kepadanya. Luka kemudian tertunduk sambil menutup matanya, ia sedikit tersenyum bergumam mengatakan bahwa pengalaman di Kolosem sudah cukup untuk mengguncang pondasi ide tempurnya, rasanya seolah-olah semua teknik yang ia latih selama ini telah diringkas menjadi sebuah pengetahuan. Melihat Luka yang tersenyum, Eli bergumam mengatakan bahwa sepertinya ini adalah waktu yang tepat karena sepertinya hari ini Luka sedang bahagia. Eli kemudian langsung meminta Luka untuk membantunya di mana Luka tanpa menanyakan apapun langsung mengiyakannya. Namun beberapa saat kemudian terlihat raut wajah Luka yang menunjukkan rasa tidak senang sama sekali, sementara Eli hanya bisa membuang wajahnya seolah-olah mengatakan kalau ia tak ingin terlibat. Dan ternyata Eli membawa Luka untuk bertemu dengan Lilian. Sebelum Luka mulai mengamuk, Eli langsung meminta maaf dan mengungkapkan bahwa keluarganya dan Lilian cukup dekat dan selalu berhubungan dengan baik jadi ia tak bisa menolak permintaan Lilian.
Lilian kemudian mulai angkat bicara dan menanyakan mengapa Luka selalu menghindarinya padahal ia beberapa kali meminta kunjungan kepada Luka, tanpa basa-basi sama sekali Luka langsung mengatakan kalau ia tak tertarik dan ia ingin Lilian paham kalau ia menolak untuk berhubungan. Eli yang mendengarnya benar-benar merasa canggung dan meminta Luka agar sebaiknya sedikit berperilaku lembut kepada seorang wanita, namun Luka langsung menyuruh Eli untuk diam karena situasi ini saja sudah membuatnya sangat kesal. Lilian yang tidak terima sedikit meninggikan suaranya dan menanyakan mengapa Luka membencinya. Luka menjawabnya bahwa ia tak membenci Lilian sama sekali, namun saat ini ia tidak punya waktu untuk berurusan dengan seorang perempuan, dan lagi pula mereka jauh berbeda. Ia yang berasal dari panti asuhan tidak punya cara untuk kembali memanjat jika sekali saja kehilangan pijakan di tempat ini. Mendengar jawaban Luka, Lilian mengatakan kalau begitu bukankah akan lebih menguntungkan bagi Luka jika bersama seorang bangsawan sepertinya. Sontak Luka langsung menyangkalnya dan menegaskan bahwa sepertinya Lilian tidak paham sama sekali. Luka sedikit meninggikan suaranya dan mengatakan jika ia bergantung pada kekuatan bangsawan seperti Lilian, maka itu juga berarti bahwa ia bisa kehilangan segalanya jika Lilian menginginkannya. Luka menegaskan bahwa ia tak ingin hal seperti ini terjadi karena ia ingin naik dengan kekuatannya sendiri. Lilian kembali menyangkal perkataan Luka dengan menanyakan lantas mengapa Luka berhubungan dekat dengan Eli yang merupakan seorang bangsawan jika Luka tak memerlukan bantuan dari seorang bangsawan. Luka menjawabnya bahwa ia berhubungan dengan Eli karena mereka berteman. Eli juga adalah orang yang sangat ia percayai di medan pertempuran dan bukan karena dia berasal dari keluarga bangsawan, di mana Eli yang mendengar ocehan mereka berdua merasa canggung dengan situasi ini karena mengapa namanya harus dibawa-bawa juga. Dengan berat hati Lilian mengatakan jadi kesimpulannya bahwa Luka sama sekali tak ingin memberinya sedikit pun kesempatan. Luka langsung bangkit dari tempat duduknya dan secara terus terang membenarkan perkataan Lilian. Luka juga meminta Lilian agar mulai saat ini mereka tak perlu bertemu lagi seperti ini. Setelah mengatakan hal tersebut Luka langsung pergi meninggalkan Lilian yang hanya bisa tertunduk dan tak mengatakan apapun. Eli dengan cepat mengejar Luka dan sedikit meninggikan suaranya meminta Luka agar sedikit bersikap lembut dan tak perlu sekasar ini. Luka seketika berhenti melangkah dan menegaskan kepada Eli bahwa jika ia tidak melakukan hal seperti ini maka Lilian pasti tidak akan pernah menyerah. Eli lalu menanyakan alasan Luka mengapa tidak menyukai Lilian padahal mereka bisa sesekali bertemu. Luka melirik menatap Eli dan menjawabnya bahwa saat ini ia tidak tahu mengapa Lilian tiba-tiba menyukainya. Lilian tiba-tiba mendekatinya yang bukan siapa-siapa karena Claude yang sudah mati dan mulai membicarakan hal baik. Luka mengungkapkan bahwa ia sangat yakin Lilian pasti sedang merencanakan sesuatu. Eli yang mendengarnya tetap merasa tidak terima dan menegaskan bahwa padahal Luka bisa memulainya secara perlahan sambil mencari tahu alasannya, namun seketika Eli terdiam ketika Luka mengatakan bahwa ia tahu kalau Eli sebenarnya menyukai Lilian. Luka mengungkapkan bahwa ia bisa tahu tatapan Eli, nafasnya dan seberapa paniknya Eli barusan ketika menyangkut Lilian. Luka bergumam mengatakan bahwa berkat teknik Arkis ia bisa melihat banyak hal. Luka seketika kembali menegaskan bahwa ia sama sekali tak tertarik. Ia meminta Eli untuk menyudahi omong kosong ini dan dekati saja wanita itu jika Eli menyukainya. Mendengarnya Eli hanya bisa menatap kepergian Luka dan bergumam mengatakan bahwa itu mustahil baginya. Waktu berlalu dan saat ini Luka kembali melanjutkan latihannya bersama Kinuan. Latihan kali ini adalah meditasi, di mana ia harus tetap tenang apapun situasinya. Saat ini ia dan Kinuan berada di atas kobaran api dan ledakan terjadi di mana-mana di bawah mereka yang memaksa mereka harus tetap fokus. Luka kemudian menanyakan bagaimana cara Kinuan menyelesaikan perkelahian di kantor Alep sebelumnya jika mereka benar-benar bertarung. Luka mengungkapkan bahwa saat itu ia melihat para preman bersenjata sedang menunggu di dalam dan di luar kantor. Ia tak bisa melihat ada cara untuk keluar dari situasi itu hidup-hidup tanpa memiliki sebuah senjata. Kinuan tersenyum dan menjawabnya bahwa jika itu ia maka ia akan bersembunyi saja di bawah meja ketika perkelahian dimulai. Mendengarnya Luka menanyakan apa maksud Kinuan padahal Alep dan semua premannya memiliki masing-masing sebuah senjata, dan jika tindakan pertama Kinuan adalah bersembunyi di bawah meja, maka sudah jelas Kinuan akan langsung mati dan tak memiliki kesempatan untuk menyerang. Kinuan tertawa sambil mengatakan bahwa ia tahu kalau Luka akan mengambil kesempatan itu untuk mengalahkan mereka semua bahkan jika Luka harus tertembak, jadi ia hanya perlu bersembunyi di bawah meja sampai semuanya aman.
Kinuan mengungkapkan bahwa ia tahu tentang pemikiran Luka saat perkelahian dimulai. Hal pertama yang ingin dilakukan Luka saat perkelahian dimulai pasti adalah menyandra Alep dan merebut senjatanya dan langsung menyingkirkan dua preman yang menjaganya lalu disusul dengan penjaga yang berjaga di luar, di mana Luka yang mendengarnya sedikit terkejut karena Kinuan bisa membaca pikirannya dengan benar. Kinuan mengatakan tapi sayangnya jika Luka benar-benar melakukan hal tersebut, Luka pasti tetap akan tertembak bersama Alep, karena di bawah sana para preman tidak akan ragu saling menyingkirkan untuk mendapatkan posisi sebagai bos, pada akhirnya yang Luka lakukan hanyalah memberi mereka alasan untuk membunuh bos mereka. Kinuan tersenyum mengatakan tapi jika Luka yang menjadi target mereka, maka ia pasti akan menghancurkan mereka semua dan kabur bersama melewati jalan rahasia. Luka yang mendengarnya semakin merasa kagum namun juga merasa khawatir terhadap Kinuan. Luka bergumam mengatakan bahwa kemampuan observasi Kinuan sangat hebat, bukan hanya dia memprediksi gerakannya tapi dia juga memikirkan soal rute kabur rahasia. Kinuan kemudian bangkit sambil mengatakan kepada Luka bahwa Arkis artinya adalah mata yang jeli. Arkis Victema menggunakan semua sumber otak yang memungkinkan untuk meningkatkan penglihatan dan Luka harus mengingat ini dengan baik. Mendengarnya Luka tertunduk dan mengatakan jadi ternyata masalah di otak Kinuan adalah karena efek samping dari Kinuan yang mendorong batas otaknya hingga batasnya. Ketika mencoba mencernanya dengan baik-baik seketika Luka begitu sangat tercengang, Luka langsung meninggikan suaranya dan menanyakan bukankah ini berarti jika ia menggunakan perlengkapan tempur Legion, maka ia tak bisa menggunakan Arkis Victema. Kinuan hanya tertawa sambil mengatakan jadi ternyata Luka lebih peka dari dugaannya, ia mengira butuh beberapa bulan lagi bagi Luka untuk menyadari hal ini. Luka bergumam mengatakan bahwa ia akan diberikan perlengkapan tempur Legion ketika ia menjadi Imperial Guard sesungguhnya, tidak ada yang bisa menggunakan Legion secara konstan, full body mechanical armor yang dibuat dengan teknologi terbaik di Kekaisaran itu adalah sibernetik yang menggunakan sinyal memori bandwidth tinggi, jadi selain CPU yang menyediakan bantuan, butuh semua sumber di otak untuk menggunakannya, yang berarti tidak ada sumber lebih untuk digunakan pada Arkis Victema bersamaan dengan Legion. Mengetahui fakta tersebut Luka benar-benar merasa sangat kesal, ia bergumam mengatakan bahwa Kinuan pasti sengaja menyembunyikan ini darinya karena dia tahu bagaimana ia akan bereaksi terhadap fakta ini. Luka mengepalkan tinjunya dan mengatakan bahwa semua ini adalah salahnya karena terlalu bodoh dan tidak peka, kalau saja ia tahu dari awal bahwa teknik ini tidak bisa digunakan pada Legion, maka pasti ia tidak akan pernah mempelajarinya. Luka kemudian seketika berjalan pergi sambil mengucapkan terima kasih kepada Kinuan karena telah mengajarinya selama ini. Luka mengatakan bahwa sepertinya mereka harus menyudahi semua ini dan berpisah di sini. Kinuan hanya tersenyum dan menghela nafas sambil mengatakan bahwa jadi akhirnya menjadi seperti ini juga. Ia meminta Luka untuk kembali jika suatu saat nanti Luka berubah pikiran dan ingin mempelajarinya lagi. Nah mungkin sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Luka baru saja dimulai, dan dunia yang penuh bahaya serta pilihan sulit menanti di depan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ia akan bertahan? Ataukah jalan yang dipilihnya justru menghancurkannya? Semua jawaban itu akan terungkap di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah seru ini. Karena petualangan Luka dan misteri yang ada di dunia ini baru saja dimulai. Sampai jumpa di video berikutnya.